Gimana caranya pecah telur di TikTok? Gimana caranya untuk toko-toko baru itu bisa mendapatkan orderan yang padahal tokonya masih baru banget, atau bahkan produknya belum memiliki ulasan sama sekali, traffic tokonya, traffic produknya itu masih bener-bener nol. Di video ini gue mau bahas gimana caranya kita bisa mendapatkan orderan di TikTok Shop. Bisa pecah telur, bahkan bisa mendapatkan puluhan order setiap harinya yang dimana ya masih bener-bener kosong banget. Yuk kita bahas lebih dalam di video ini. Gue akan kasih kalian lihat datanya nih. Ini adalah toko baru yang sama sekali belum pernah jualan. Bahkan produknya juga sama sekali nggak ada ulasan. Kalau kalian lihat pada data tersebut, datanya itu kosong. Dan masuk orderan cuma di tanggal 18, 19, 22, dan 25 Januari 2024. Bahkan kalau kalian lihat, itu udah dapetin puluhan order sampai 20 orderan. Lumayan banget gak sih? Padahal tanggal-tanggalnya kalian bisa lihat. Baru cuman sekitar 4 kali, teman-teman. 4 kali langsung dapetin orderan segitu. Yang dimana datanya bener-bener kosong melompong. Bukan Rio Gandhi untuk tidak memberitahu kalian, apalagi biasanya Rio Gandhi itu selalu memberitahu ke kalian informasi, tips, and trik soal jualan online, dan itu berdasarkan pengalaman pribadi gua. Nggak bisa gue kasih tahu kalian, gue nggak testing dulu. Gue udah testing dulu, bahkan di toko baru ini, baru gue sampaikan ke kalian, kayak gimana yang paling efektif. Jadi gue nggak cuman kayak ngomong-ngomong, tapi gue nggak ada mencoba. Itu bullshit, teman-teman. So, teman-teman, sebelum kita bahas video ini lebih lanjut, gimana caranya kalian bisa banjir orderan di TikTok Shop padahal masih baru tokonya, dan ini nggak cuma untuk toko baru, karena tips and trick ini itu bisa dipakai juga untuk toko-toko yang sudah berjalan. Ini akan lebih bagus. Kalau misalnya sudah berjalan, sudah ada orderan, kalian bisa pakai tips and trick dari gue ini biar kalian semakin bagus jualannya. Tapi sebelum itu, kalau kita bahas lebih dalam, kayaknya nggak seru dan kayaknya kurang fair ya kalau misalnya teman-teman nggak like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian untuk, ya gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. Buat apa gue sharing strategi gini padahal kan gue bisa cuan sendiri, tapi gue mau menyampaikan ke kalian. Jadi like dulu yuk video ini, gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Bisa aja gue mendapatkan orderan tanpa gue melakukan iklan. Bisa banget. Gue tinggal bikin konten, kemudian gue bisa live. Kemudian berharap video gue ada yang FYP, atau at least mendapatkan viewers yang akan masuk ke produk atau ke live. Namun pada case ini, gue tidak ngelakuin hal tersebut. Gue pakai TikTok Ads, teman-teman. Tidak dipungkiri, TikTok Ads itu akan membantu kita untuk menjangkau audiens lebih cepat dan lebih luas. Karena gue tahu, ini masih toko baru banget. Oke, produknya belum ada ulasan dan sebagainya. Gue butuh jangkauan traffic lebih cepat. That's why gue pakai TikTok Ads. Dan di sini kan gue juga udah kasih lihat kalian datanya gimana. Iklan itu kan membantu mendapatkan traffic lebih cepat. Tentu saja organiknya kalau misalnya bagus, ya akan lebih bagus. Tapi saat ini gue lagi trial dan error. Bahkan sampai hari ini gue masih testing-testing mengenai metode iklannya. Kalian bisa lihat contoh campaign iklan yang udah gue buat. Wah, saat ini ROAS-nya kurang dari angka 5. Wah, kecil dong. Kalau menurut gue lumayan, karena ini bener-bener nggak ada ulasan, nggak ada traffic. Bersyukur bisa langsung convert ke sales. Karena pada faktanya biasanya agak sulit mendapatkan sales, apalagi produk belum memiliki ulasan sama sekali. Tentu saja gue akan testing terus mengenai toko baru ini, karena gue harus trial and error mengenai toko baru dan toko yang sudah lama juga. Jadi kalau kalian lihat, oh kayaknya iklannya kurang bagus kok. It's okay teman-teman, ini masih baru banget. Toko baru, ulasan baru, dan belum ada penjualan sama sekali. Iklannya juga baru nyala. Jadi ini menurut gue udah bagus banget. Kenapa? Karena ya, well, banyak teman-teman yang udah ngelakuin iklan, toko baru, itu sama sekali nggak ada sales. Bahkan bisa nggak ada data sama sekali, nggak ada yang ngeklik, atau bahkan kliknya aja rendah. Pada case ini, menurut gue ini udah lumayan banget, apalagi untuk toko yang baru jualan 4 hari tersebut, teman-teman. Ini udah lumayan banget. Jadi, ini masih gue trial and error, pokoknya nanti akan gue sampaikan terus. Dan cara ini, itu bisa dipakai untuk semua jenis toko juga. Tentu saja gue akan testing terus untuk toko baru ini, karena gue harus trial and error mengenai toko baru dan toko lama juga. Kemudian mengenai produk ada ulasan dan tidak. Sampai akhirnya gue mendapatkan campaign formula yang cocok untuk toko dan produk ini. Kalian bisa lihat di sini ROAS di angka 8,
tentu saja udah lumayan kan. Bahkan gue juga trial dalam satu campaign, iklan tersebut ada 3 campaign. Dan ini ada yang ROAS-nya sampai 12. Tapi secara average di angka 8. So, jadi teman-teman, mengenai iklan sendiri, gue mau teman-teman juga harus testing. Kalian lebih cocoknya di mana nih? Apakah di iklan produk? Apakah di iklan video? Apakah di iklan live? Gue trial semuanya teman-teman. Kemudian dalam satu campaign, gue juga trial beberapa campaign. Kalian pasti mengerti lah kalau kalian sudah melakukan yang namanya TikTok Ads, teman-teman. Jadi gue trial and error sampai dapat tadi. Ada yang ROAS-nya 12, ada yang berapa tadi? Ada yang 8, dan rata-rata di average ya di angka 8. Kemudian kalau kita preview dari all campaign, itu dapat ROAS-nya 5. Jadi sampai saat ini aja gue masih trial and error mengenai toko ini. Namun udah ada respon yang cukup positif karena respon iklannya udah mencapai dapat convert ke sales. Itu yang gue inginkan terlebih dahulu di awal. Live streaming. Penjualan terbesar gue saat ini adalah live streaming. Untuk saat ini ya, tapi tentu saja gue berharap ke depannya toko ini bisa mendapatkan orderan juga di luar dari live streaming. Jadi live streaming di TikTok itu sangat berpengaruh besar. Gue sangat menyarankan teman-teman untuk melakukan live streaming. Bahkan kalau bisa, videonya nyala, live streamingnya berjalan, iklannya berjalan, dan affiliate-nya juga berjalan. Ketika jalan semuanya, ini akan menjadi satu kesatuan yang lebih bagus. Dalam case ini, jujur gue belum aktif dalam pembuatan video karena terkendala dari segi konten. Mau bagaimanapun, idea itu banyaknya dari gue, teman-teman. Cuman saat ini gue lagi bener-bener sibuk banget, teman-teman. Jadi banyak hal yang sedang gue kerjakan, dan gue lagi banyak preparation, jadi gue lagi nggak sempet banget untuk mikirin konsep konten, sehingga kontennya jadi nggak jalan. Cuman at least live streamingnya harus jalan. Karena gue tahu gue lagi terkendala dalam segi konten, that's why gue hajar di live, kemudian gue iklan juga untuk si TikTok Shop-nya gue ini. Biar at least baik video, produk, dan live, itu ujung-ujungnya bisa masuk traffic ke live dan bisa di-convert menjadi sales. Ya, bisa dibilang jualan di TikTok itu beda banget pada platform pada umumnya, teman-teman. Karena biasanya kita jualan berdasarkan iklan kata kunci, tinggal kita masukin keyword, kita tinggal olah data, kemudian kita benerin toko, produk, dan sebagainya, bisa langsung jualan. Dan ini semua bisa dibilang gak 100% berlaku di TikTok. Karena di TikTok sendiri, penjualan terpowerful biasanya lewat video sama live. Leaking customer. Leaking atau menjilat. Ya, kalian sudah pasti tahu lah ya. Leaking customer itu artinya apa? Menjilat customer. Bukan berarti kalian jilat muka customer ya. Tapi ada definisi lain mengenai leaking customer untuk kalian tahu. Supaya kalian tahu nih cara eksekusinya gimana. Kalian harus manis banget ke calon customer kalian. Treat mereka like a king atau like a queen. Jangan membohongi mereka. Kejujuran nomor 1. Jangan sampai kalian juga mendapatkan red bintang jelek kalau kalian membohongi customer. Apa yang kalian display di live, ya itulah yang kalian kirimkan. Kamu boleh manis-manisin customer, jangan membohongi customer, jangan mengiming-imingi customer. Tanya kebutuhan mereka itu apa. Ini akan membantu untuk menjadikan konversi. Apalagi kalau kalian sudah jalanin iklan di TikTok Ads nih ya. Terus host kalian, atau mungkin kalian sendiri yang live ya, itu nggak bisa leaking customer atau nggak tahu caranya, flow-nya, biar customer itu bisa, convert ke sales. Ini jadinya iklannya bakal jadi jelek, teman-teman. Kalian nggak akan bisa bilang iklan tersebut itu buruk. Sedangkan ada tahap kedua, di mana ada host kalian yang berperan penting untuk jadiin potensial customer tersebut menjadi sales. Jadi ini harus jadi satu kesatuan. Jalanin campaign harus oke, tapi hostnya juga harus pinter, teman-teman, untuk clicking customer, tanya kebutuhan customer, mendisplay produk, dan jangan membohongi customer, tapi membuat customer itu like a queen atau like a king. Jujur ini akan menjadi challenge terbesar, karena kalau iklan di Shopee contohnya, kita tinggal benerin back-end-nya aja. Tapi kalau ini berhubungan dengan orang lagi, yaitu host. Nah, ini yang menjadi challenge terbesar untuk teman-teman semua di sini. Jadi saran dari gua, edukasi. Educate host kalian, atau mungkin kalian sendiri yang akan live, kalian ngomong, coba berbicara di depan kaca, atau kayak gimana. Seperti ini misalnya kayak gua, lancarin dulu, kemudian cari tahu gimana caranya bisa jadi sales, teman-teman. Nah guys, sementara gitu dulu ya, mengenai caranya gua, toko baru, toko yang belum ada ulasan, itu bisa mendapatkan penjualan di TikTok Shop. Jadi gue udah ngelakuin iklan juga, live streaming, tapi konten lagi nggak jalan. Kemudian gue juga tahu gimana caranya nge-leaking customer untuk kategori produk gue.
Jadi setiap produk, setiap kategori itu juga ada treatmentnya masing-masing, cara penyampaiannya dan sebagainya biar jadi sales. Ingat, percuma lo iklan gede-gedean tapi host lo nggak bisa eksekusi. Tenang aja, pasti gue akan update-update lagi mengenai perkembangan toko ini, dan gue juga akan update lagi mengenai toko yang sudah besar atau toko yang masih kecil, tips and tricks soal jualan online dan sebagainya. Pasti akan gue update di channel YouTube Rio Gandhi. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe, karena gue lihat banyak yang subscribe tapi nggak nyalakan notifikasi. Jadinya kalau gue upload video, kalian nggak tahu. Gue lihat-lihat kalian apakah sudah malas untuk jualan di online. Karena mumpung kalian menemukan channel YouTube Rio Gandhi kan selalu memberikan kalian tips and trik secara gratis. Jadi sayang banget gak sih kalau nggak ditonton orang gratis? Cuma minta like aja kok. Semoga kalian suka dengan video ini, ramaikan kolom komentar, tanyakan sebanyak-banyaknya, dan buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gua, silahkan join untuk mendapatkan informasi update video terbaru gua. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya soal jasa konsultan, face-to-face online atau offline meeting, bisa hubungi nomor yang di bawah ini teman-teman. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out. Bye-bye.